Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Keluarga pesantren Misbahul Ulum yang saya muliakan, pada akhir abad 19 dan awal abad 20, kemukiman Paluh sudah dapat diperhitungkan sebagai daerah yang berperadaban dengan dipimpin oleh seorang ulama besar, Tengku Siddi Paluh, yang berasal dari Yaman. Tengku Siddi Paluh itu bahkan memiliki satu pesantren di daerah Dayah. Dalam bahasa Acehnya pesantren disebut dengan Dayah, sampai desa itu pun disebut dengan desa Dayah. Di samping pesantrennya itu dibangun satu kolam yang pada masa dahulu dianggap kolam keramat oleh masyarakat sekitar. Sayangnya binaan dari almarhum Tengku Siddi Paluh tidak mampu dikembangkan disebabkan kurangnya pengkaderan. Pada akhir abad 20, almarhum orang tua saya Haji Muhammad Taib membuat satu gagasan dengan melahirkan Yayasan Misbahul Ulum dan mengajak banyak anak-anak muda di Paluh untuk bergabung. Yayasan itu bertujuan untuk membangun satu lembaga pendidikan modern seperti pesantren modern. Sayangnya sampai tahun 1992, di saat almarhum meninggal dunia, belum ada satu lokal pun yang mampu dibangun. Cuma ada satu petak tanah kecil yang ditinggalkan. Memang mendirikan yayasan tidaklah sulit karena hanya datang ke notaris, kemudian membuat data-data, dan sayangnya waktu itu aktanya pun belum didaftarkan ke administrasi hukum dan HAM. Tahun 1993, anak-anak muda yang pada mulanya direkrut oleh orang tua saya ajak kembali untuk melanjutkan cita-cita tersebut. Maka dengan dana yang sangat terbatas, lokal yang belum siap, kami mendatangkan beberapa orang guru alumni Gontor, Dr. Saleh Fikri, kemudian ada alumni Darul Arafah, untuk mau mengajar di pesantren tersebut. Maka waktu itu satu-satunya lokal yang baru ada jaminan diberikan oleh Insinyur Haryadi, General Manager PT Arun. Kemudian saya sumbang 3 lokal, ditambah 2 lokal lagi dari Dr. Salim Adnan untuk membangun pesantren Misbahul Ulum itu. Dengan modal manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Maka akhirnya Misbahul Ulum dapat berjalan batu demi batu di bawah panas terik matahari. Misbahul Ulum kami jadikan. Keluarga Misbahul Ulum yang berbahagia, selama ini di Aceh dikenal ada 2 sistem pendidikan. Ada model yang disebut dengan ta'lim, yang kemudian berkembang menjadi majelis ta'lim. Model ini pendidikan yang tidak memiliki kurikulum, tidak ada silabus, apalagi evaluasinya. Jadi apa yang diajarkan tergantung pada guru yang mengajarkan di balai-balai. Baik, kemudian berkembang dari ta'lim menjadi tarbiyah, satu model pendidikan yang ada kurikulum, ada silabus, ada evaluasi, bahkan ada ijazah yang diberikan. Tapi pada akhir-akhir ini yang dikembangkan oleh Misbahul Ulum tidak cukup ta'lim dan tarbiyah saja, tapi dikembangkan menjadi metode ta'dib, membuat anak didik berperadaban yang kuat dari segi intelektualnya, kuat segi spiritualnya, dan kuat dari segi materialnya. Karena beratnya menggabung 3 metode, penggabungan ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib, maka
pasti masyarakat Paluh tidak akan mampu karena keterbatasan mereka dari segi intelektual. Itulah sebabnya maka kami mendatangkan muhajirin yang datang dari Jawa, yang datang dari Medan untuk bergabung untuk membesarkan Misbahul Ulum itu. Ada pegangan kami di akhir surah Al-Baqarah yang sering dibaca di pengajian-pengajian. Ayat Al-Quran yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut tingkatan wus'aha, wawasan dan ilmu pengetahuan. Dan demikian yang dibutuhkan oleh guru-guru Misbahul Ulum. Yang pertama adalah wus'aha, ketingkatan wawasan dan ilmu. Maka dari itu guru-guru yang S1 kita dorong di Misbahul untuk menyelesaikan sampai tingkat S2, sehingga suatu saat program kami tidak ada lagi yang ngajar tingkat aliyah kecuali dia master. Usaha saja tidak ada jaminan untuk berhasil, tapi dibutuhkan yang kedua, namanya kasabah, etos kerja yang tinggi. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Seseorang dibalas oleh Allah sesuai dengan kemampuan usahanya. Adanya usaha dan kasabah tidak ada jaminan untuk bisa berhasil. Maka dibutuhkan yang ketiga, Rabbana, keyakinan dan doa. Penggabungan tiga inilah yang kami menjadi yakin suatu saat Misbahul Ulum akan dapat berjalan sesuai seperti yang diharapkan. Keluarga Misbahul Ulum yang berbahagia, selama ini yang paling berkembang di Aceh adalah model Salafi. Dan dulu imam pesantren Salafi berada di pesantren Darussalam Labuhan Haji dipimpin oleh almarhum Syekh Mudawali. Tapi pada masa sekarang pesantren Salafi sudah berpindah imamnya dari Labuhan Haji ke Mudi Mesra Samalanga. Tetapi Misbahul Ulum menggabungkan di antara Salafi dan Asri, model modern. Kenapa saya katakan digabungkan? Karena direkturnya dan kebanyakan guru-gurunya berasal dari pesantren-pesantren modern. Namun agar anak didik kita mampu menjadi ulama, maka kita datangkan majlis guru dari pesantren yang Salafi dari Sidogiri, sehingga anak Misbahul Ulum juga mampu membaca kitab kuning yang selama ini dibangga-banggakan oleh pesantren Salafi. Modal kami meniru sistem yang dibuat oleh Aligarh University di India, Al-Jam'u baina qadimis salih wal akhdhu bil jadidin nafi'. Dulu di India ada satu lembaga pendidikan yang kuno dikenal dengan Diuban. Diuban tempat menghafal hadis, bahkan kalah Al-Azhar dibanding dengan Diuban. Bahkan pada waktu Muhammad Abduh datang ke India, dia menulis di buku tamu, Laula ikhwanal muslimun al-hudud la fuqidal hadis. Sekiranya tidak ada orang Islam di India ini, pasti ilmu hadis sudah hilang. Begitulah hebatnya yang ada di Diuban, India waktu itu. Akan tapi pada waktu penjajahan Inggris, pendiri Aligarh membuat satu lembaga pendidikan baru yang namanya Jamiah Aligarh, University Aligarh. Modelnya meniru Inggris 100%. Dosennya harus pakai jas, harus pakai dasi, celana panjang, tak boleh pakai kain sarung. Sehingga lahir dua model pendidikan ini, satu sama lain saling menyalahkan. Diuban menyalahkan Aligarh dan Aligarh menyalahkan Diuban. Sama seperti di Aceh sekarang, orang Wahabi menyalahkan orang Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan Ahlu Sunnah menyalahkan Wahabi. Padahal mereka sesama Muslim. Kemudian untuk menggabungkan metode antara Diuban dengan Aligarh, lahirlah satu model baru namanya Nadwatul Ulama di Lucknow.
metodenya meniru sistem yang ada pada Aligarh, tapi pemikirannya sama seperti yang ada di Deoband. Misbahul Ulum berada di atas semuanya. Dia tidak hanya mengenal pada sistem modern, tapi Misbahul Ulum tetap mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu. Keluarga Misbahul Ulum yang sangat saya hormati, memang kita kenal pada masa dahulu di sekitar Misbahul Ulum ada 4 projek yang luar biasa. PT Arun, Mobil Oil, Pupuk Iskandar Muda, dan termasuk Kraft. Namun kalau kita lihat pada awalnya hampir tidak ada projek-projek besar itu yang percaya kepada Misbahul Ulum, karena mereka melihat bahwa tidak ada di Paluh itu orang yang dikenal dengan ahli dalam bidang pendidikan. Namun demikian, terus kita setiap ketemu dengan mereka, kita berikan pengertian. Akhirnya barulah Insinyur Haryadi, General Manager yang ada di PT Arun, memberikan 1 lokal. Kemudian disusul oleh Mobil Oil 2 lokal, sehingga menjadi pada awalnya Asrama Putri. Dan yang ketiga, PIM membantu hanya 3 lokal, dan lokal itu pun sudah diperbarui karena sudah rusak semuanya. Dengan demikian, kita pada kesempatan ini tidak melupakan untuk terus berterima kasih kepada mereka. Kenapa berterima kasih? Justru kalau tidak ada bantuan dari awal, mungkin Misbahul Ulum tidak sampai sekarang. Namun dapat disayangkan, penghasilan yang didapat oleh projek-projek besar tersebut tidak seimbang dengan pengabdian mereka dalam bidang pendidikan. Community development dari 3 projek besar itu tidak mencapai sasaran. Bahagian yang terakhir, pesan saya untuk kita semuanya. Apa yang dibutuhkan untuk masa depan agar Misbahul Ulum itu cepat besar? Yang pertama yang dibutuhkan adalah trust, kepercayaan daripada masyarakat. Kenapa masyarakat percaya? Karena majelis guru orang-orang profesional. Kenapa masyarakat percaya? Karena tidak ada keributan, tidak ada demonstrasi. Kenapa masyarakat percaya? Karena bagus hubungan dan Misbahul Ulum dengan masyarakat sekitar. Saya terbayang kepada Ibrahim pada waktu siap membangun Ka'bah. Dia berdoa, faj'al af'idatan tahwi ilaiha. Ya Allah, buatlah setiap hati yang pernah melihat Ka'bah ini menjadi rindu untuk balik lagi. Maka kita sebaiknya keluarga Misbahul Ulum berdoa, ya Allah, buatlah setiap orang yang pernah melihat Misbahul Ulum untuk rindu sehingga balik kembali. Di Medan banyak sekali kakeknya sekolah di situ, ayahnya sekolah itu, sampai pada anak cucunya begitu. Suatu saat ada kemungkinan ayah-ayah yang belajar di Misbahul Ulum, anaknya juga akan balik ke Misbahul Ulum. Yang kedua, yang dibutuhkan adalah keamanan dan kenyamanan. Nabi Ibrahim juga pernah berdoa, Allahumma ja'al hadzal baladi baladan aminan mutmainna. Ya Allah, buatlah Mekah ini negeri yang sangat aman dan memberikan ketenangan. Kita berdoa terus supaya Paluh ini lebih aman untuk masa akan datang, sehingga orang serajin untuk datang. Pada masa PT Arun, yang banyak intelektual itu justru di Batu Fat karena jiran PT Arun. Tetapi sekarang yang paling banyak doktor dan master bukan di Batu Fat, tapi justru ada di Paluh. Inilah pengaruh dari Misbahul Ulum. Yang ketiga, yang dibutuhkan adalah tim tank, tim pemikir yang setiap hari terus berpikir bagaimana untuk membesarkan Misbahul Ulum. Dan yang keempat adalah donatur. Donatur jangan diharapkan lagi untuk daerah Paluh, tak mungkin ada dari awal. Maka dari itu pembina yayasan terus membina komunikasi dengan luar Aceh, apakah di Medan atau Jakarta, bahkan di luar negeri. Ya'malu fasayarallahu amalakum wal mu'minun. Bekerjalah wahai keluarga Misbahul Ulum, Allah akan melihat dan masyarakat akan melihat.
apabila mereka telah melihat perkembangan Misbahul Ulum, pasti mereka akan membantu sebaik-baiknya. Terakhir, apa pesan saya sebagai ketua pembina Misbahul Ulum kepada majlis guru? Ada 5 pesan yang paling utama. Yang pertama, don't worry, jangan banyak khawatir, tapi kita harus optimis dalam membina Misbahul Ulum ini. Rasul mengatakan, innallaha fi dhanni 'abdi, Allah selalu menurut sangkaan hambanya. Yang kedua, don't hate. Hati yang penuh kebencian dapat membuat kita menjadi sempit. Oleh karena itulah robah dengan hati yang penuh kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah manusia di bumi ini supaya makhluk di langit akan menyayangi kamu. Pada masa dahulu dikenal di pesantren modern banyak pemukulan pada santri. Masa sekarang sudah harus dihilangkan karena kita bisa kena dengan undang-undang perlindungan anak. Yang ketiga, give more, banyak memberi kebaikan. Man yassara ala musin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudah urusan untuk orang yang susah, Allah pasti akan memberikan kemudahan kepada kita dunia dan akhirat. Yang keempat, expect less, berharap pada manusia akan mendapatkan patah hati dan kecewa. Dari itu kita harus berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin saat sekarang walaupun dibanding sekolah lain gaji honor untuk guru masih besar dibanding sekolah lain, namun saya belum puas apabila nanti Misbahul Ulum belum mampu memberikan seimbang seperti yang diberikan pada pegawai negeri. Yang kelima, live simply, hidup dengan sederhana. Salah satu dari 5 atau disebut dengan panca jiwa pesantren adalah kesederhanaan. Maka dari itu kalau orang datang ke Misbahul Ulum, dia akan melihat kesederhanaan pada guru. Sederhana hidupnya, sederhana dalam bicaranya, semua itu adalah yang terbaik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah umat ini yang terbaik adalah umat yang wasit. Wasit di tengah. Pengertian setengah itu termasuk sederhana. Termasuk wasit itu adalah orang yang menjadi pendamai kalau ada orang berkelahi. Kalau ada pertandingan bola, selalu ada wasit. Wasit tidak memihak kesana kemari, dia selalu berada di tengah. Maka kita berharap nanti bila ada pertikaian di luar, Misbahul Ulum akan jadi wasit. Jangan keluarga Misbahul Ulum menciptakan keributan sehingga akibatnya orang lain luar yang menjadi wasit. Inilah yang terjadi selama ini karena ada orang spesialisnya hanya untuk mengadu domba orang lain. Tapi kita berharap Susan, kita yang mendamaikan yang diadu domba oleh orang lain. Keluarga Misbahul Ulum, inilah 5 pedoman yang harus menjadi pedoman bagi keluarga Misbahul Ulum, terutama tenaga edukatif, sehingga suatu saat Misbahul Ulum akan menjadi qurrata ayun, penyejuk hati bagi mereka yang memandang. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.